Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan kepada seluruh sidang jemaat yang kukasihi di GBI Sakinah. Walaupun pagi ini kita belum bisa ketemu muka dengan muka, tapi mari kita belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan pada pagi hari ini sama-sama seluruh sidang jemaat GBI Sakinah yang saya kasihi. Pada pagi hari ini saya bersyukur bisa menemui melalui video ini. Saya akan mengajak kepada seluruh sidang jemaat untuk membaca di dalam Kejadian 7 ayat 1 tentang lockdown. Jadi supaya kita tidak bingung, kenapa banyak sekarang terjadi berita-berita lockdown di mana-mana. Tapi itu semua sudah ada di dalam firman Tuhan. Jadi kita tidak usah takut, tidak usah kita bingung, panik, tidak usah. Karena ini semua sudah ada di dalam firman Tuhan. Mari kita akan lihat di dalam Kejadian pasal 7 ayat 1, akan saya bacakan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sejaman ini. Ini jelas. Jadi apapun yang kita hadapi kondisi saat ini semua sudah ada di dalam firman Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar mempercayai pada firman. Dan firman ini pasti digenapi, satu persatu akan digenapi. Makanya inilah saya umpamakan lockdown. Nah, kalau bahasa dulu ya katakan kita Tuhan menghukum Nuh dengan air bah, tetapi kalau zaman modern saat ini namanya lockdown itu yang sama aja saya kira. Jadi lockdown kita supaya masuk tidak terkunci di dalam rumah. Nah, kenapa Tuhan merencanakan ini semua untuk keluarga Nuh? Tujuan Tuhan kenapa kok melockdown Nuh supaya Nuh tidak keluar? Nah, ini juga sama. Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara dan saya, supaya saudara selamat. Waktu Nuh di lockdown oleh Tuhan tidak boleh keluar dari bahtera, Nuh, istri, anak-anaknya dan istri anaknya semua 8 orang itu di lockdown oleh Tuhan untuk masuk di dalam bahtera Nuh. Karena Nuh orang yang taat. Kenapa Nuh melakukan sesuatu itu? Karena dia ketaatan. Nah, kita juga taat. Pada saat ini pemerintah mengumumkan mungkin kita dibatasi untuk aktivitas di luar, dibatasi untuk bekerja, dibatasi mencari apa. Tapi percaya ini karena perintah Tuhan. Karena pemerintah juga sebagai wakil Allah di dunia. Maka kita perlu, makanya dengan lockdownnya kota-kota di Indonesia ini menggenapi firman Tuhan yang ada terjadi di dalam Kejadian 7 ayat 1, di mana zaman Nuh dulu. Tapi kalau zaman Nuh dulu lebih ngeri, kalau kurang lebih 200 hari Nuh di lockdown oleh Tuhan, tidak bisa keluar dari bahtera, dan di dalam bahtera pun tidak ada TV, tidak ada HP, tidak ada. Nuh langsung komunikasi dengan Tuhan. Nah, ini kita sebenarnya harus juga mengikuti, belajar dari lockdownnya Tuhan kepada Nuh saat itu. Jadi kalau kita di lockdown, dilarang banyak keluar, di rumah kita harus belajar, juga belajar bersekutu. Mungkin selama ini kita tidak pernah dengan suami, istri, anak berkumpul untuk memuji, menyembah. Mari melalui lockdown saat ini, melalui virus corona, ini mengingatkan kepada kita sebenarnya, mengingatkan kepada manusia yang ada saat ini. Kalau kita mau hidup kita selamat, ya lakukan apa sebagaimana Nuh lakukan. Saudara banyak di dalam rumah, saudara bisa memuji, menyembah Tuhan. Mungkin setiap minggu kita bisa jam 7 serentak GBI Sakinah memuji, menyembah kepada Tuhan. Ini sangat luar biasa. Saya menginginkan mengajar, mari dan mengajak kepada seluruh sidang jemaat GBI Sakinah. Kalau tiap hari minggu ibadah kita minggu jam 7 kita coba duduk bersama anak, istri, suami memuji Tuhan. Berapa waktu yang kita gunakan untuk Tuhan. Hari Jumat juga kita duduk bersama, mungkin setengah 6, jam 6 mulai menyembah, memuji berapa, 1 jam bisa. Hari Kamis kaum wanita bisa juga. Selasa kaum pria, ini bisa. Tinggal niat kita mau atau tidak. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, lakukanlah seperti Nuh supaya keluarga kita ini selamat.
Tuhan tidak memberikan saudara akan tersiksa, enggak. Tuhan menyelamatkan Bapak Ibu saudara sekalian. Itu tujuan Tuhan, supaya hidup kita ini selamat sampai nanti Tuhan yang memanggil, bukan dengan sakit penyakit atau serangan corona pada saat ini. Tapi saya yakin dan percaya dengan adanya wabah virus corona ini, kita yakin dan percaya ini peringatan daripada Tuhan. Tapi percayalah, apa yang kita lakukan semua pasti akan terjadi. Dan Tuhan mengatakan, kalau kita ini setia kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, Tuhan mengatakan Tuhan akan menjamin makanan kita. Itu di dalam Keluaran 23 ayat 25, begini bunyinya, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan akunya besar adalah Tuhan, akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Nah, ini yang dikatakan Tuhan. Kalau Tuhan berfirman dan berkata kepada saudara dan saya, saudara harus percaya. Jangan saudara bimbang, iya enggak bisa. Kita harus percaya dan beriman. Kalau Tuhan mengatakan kamu harus beribadah. Nah, sekarang banyak orang beribadah tapi hatinya bukan kepada Tuhan. Makanya saat ini banyak orang yang takut mati tapi tidak takut Tuhan. Padahal Tuhan yang mempunyai hidup, Tuhan yang mempunyai berkat, Tuhan yang mempunyai kesehatan, Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Kalau kita takut kepada Tuhan, saya yakin dan percaya itu semua pasti Tuhan berikan dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Karena ini firman Tuhan. Tuhan menjamin makan, minum, dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita, termasuk keluarga kita, suami, istri, anak, cucu, menantu mungkin satu rumah. Tuhan akan menjauhkan kalau saudara mau datang ibadah. Nah, ibadah itu bukan hanya saat saudara datang gereja, bukan. Ibadah itu dimanapun saudara bisa lakukan. Melalui hati, pikiran saudara. Saat saudara di jalan, saudara ingat stop untuk mengingat kebaikan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu namanya ibadah. Kalau kondisi saat ini kita tidak bisa ibadah di gedung, tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, percayalah, ya secara manusia memang kita tidak bertemu teman-teman, apalagi saya sebagai gembala kurang lebih 3 minggu tidak menemui saudara-saudara. Saya juga mohon maaf karena kondisi sikonnya, ya. Saya kepingin mau datang ke rumah, sebenarnya saya punya iman, saya mau melangkah, tapi kondisinya yang belum mengizinkan. Saya juga belajar taat kepada lingkungan pemerintah kami. Nah, maka di situ kami mengajak kepada seluruh sidang Jemaat GBI Sakinah, kita tetap belajar apa yang kita lakukan pada siang pagi hari ini untuk tetap melakukan persekutuan kita dengan Tuhan. Bukan di rumah Tuhan hanya duduk-duduk, enggak. Lakukan, coba nanti hari Minggu pagi ini, lakukan setiap minggu jam 7 duduk sama istri, suami, anak. Wah, ini luar biasa. Nah, Tuhan melihat, berarti Tuhan melihat saudara dan saya melakukan. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan. Kalau saudara mendengar dan melakukan, oh, hidup kita bahagia. Nah, Tuhan melihat. Tuhan bisa aja melihat, kalau saya tidak bisa melihat. Saya melihat yang ada di depan saya. Tapi kalau Tuhan melihat saudara melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saudara duduk bersama suami, istri, anak-anak, melakukan pujian, menyembah Tuhan, berdoa, lah ini sangat luar biasa. Hidup kita akan bahagia. Ini sudah bukti, ya. Ini sudah banyak membuktikan. Saya sejak kenal Tuhan, selama saya sudah pensiun, saya sudah jadi gembala, saya mengutamakan Tuhan. Saya bukan mengutamakan manusia. Saya mengutamakan Tuhan. Kalau saya mengutamakan Tuhan, Tuhan juga mengutamakan dalam kehidupan saya. Kekuatan, kesehatan, makan, minum, Tuhan jamin. Nah, ini saya mengajak kepada seluruh sidang Jemaat GBI Sakinah, kita tetap belajar yang namanya setia, taat, takut, tekun. Ini yang utama. Jangan saudara taatannya ya pantas-pantasnya karena saudara akan melayani, sudah melakukan sesuatu datang. Enggak, bukan itu. Tuhan yang tahu. Semua apa yang saudara lakukan, Tuhan lebih tahu daripada saya. Karena saya sebagai gembala tidak tahu apa-apa. Tapi kalau Tuhan melihat hati pikiran saudara, apa yang saudara lakukan, saudara pikirkan, Tuhan tahu. Kalau saya tidak tahu, saya hanya melihat muka saudara begini, itu yang saya lihat. Tapi kalau Tuhan bisa melihat hati pikiran saudara lebih dari segala-galanya,
Tuhan, apa yang saudara perlukan, saudara butuhkan, itu pasti Tuhan mengerti semuanya. Karena itu saya tetap mengajak, melalui kondisi sikon keadaan ini, mari kita tetap belajar apa yang Tuhan firmankan. Karena semua itu ada waktunya ya. Karena di dalam firman Tuhan semua ada waktunya. Kita lihat juga lagi di dalam Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 juga mengajarkan kepada kita di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah ini jelas. Jadi semua itu ada waktunya. Kalau Tuhan saat ini melockdown saudara dan saya, melarang saudara, ini waktu Tuhan. Kenapa? Karena kalau saya perhatikan banyak orang saat ini ibadah tetapi masih melakukan main HP, yang tidak menghormati waktu ibadah. Ini banyak, saya memperhatikan bukan hanya di gereja kita. Saya banyak, kalau saya pelayanan di mana-mana saya perhatikan orang-orang ini membawa HP cuma sekian, bukan menghormati Tuhan. Saya bukan sok suci, saya bukan sok kudus, tidak. Saya sebagai gembala, saya sebagai harus kita belajar taat kepada Tuhan. Sekarang banyak orang yang melakukan kelihatannya minggu ke gereja tapi hatinya bukan di gereja. Ini banyak. Makanya kenapa kita diserang oleh sakit penyakit macam-macam, yang kondisi saat ini bukan hanya Indonesia, bukan hanya Malang, tapi seluruh dunia. Karena dunia ini sudah bobrok ya, sudah sangat-sangat tua. Makanya di dalam tema kita tahun kemarin, iman yang tangguh, iman yang kuat, ini menjadikan ingatan bagi kita. Kita bukan sembarangan mencari tema. Kalau tahun kemarin kita memberikan tema iman yang tangguh, iman yang kuat, ini yang saat ini diuji oleh Tuhan. Apa saudara kuat dan tangguh menghadapi segala-galanya? Nah, semua itu asal kita lakukan dengan doa, itu pasti Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Tapi kalau itu mau kemauan kita, daging kita, itu tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau itu semua dilakukan dengan doa, minta petunjuk Tuhan, saya yakin dan percaya kalau tahun ini tema kita kesudahan Tuhan akan segera datang ya. Tuhan membawa upah. Ini sangat luar biasa. Jadi kalau suatu waktu Tuhan ini memang datang, ya kita bersiap diri. Tinggal saudara siap atau tidak. Bukan masalah tua atau muda. Mati bukan masalah tua atau muda, tetapi saat saudara siap sedia kapanpun dipanggil Tuhan, kita harus siap. Mau tidak mau, kita harus siap untuk dipanggil Tuhan. Karena Tuhan yang punya hidup. Saya hanya percaya itu aja. Kalau Tuhan sudah tidak berkenan saya melayani, pasti saya dipanggil pulang ke rumahnya. Lebih enak ya daripada kita di dunia sudah banyak masalah. Tapi saya yakin dan percaya kalau Tuhan masih mengendaki saya masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Maka saya tetap mengajak dan mengingatkan kepada seluruh jemaat GBS Sakinah, mari kita terus tetap melakukan namanya ibadah walaupun di rumah. Jangan lupa tetap membuka firman Tuhan. Itu yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Mari kami mengajak seluruh jemaat untuk hening, siapkan hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami terus akan berdoa syafaat. Bapa, kami bersyukur kepadamu, Kau sudah menyampaikan isi hatimu kepada seluruh sidang jemaat-Mu. Kau memberkati seluruh sidang jemaat yang mendengar siaran pada pagi hari ini, supaya mereka tetap sehat, kuat bersama Engkau Tuhan, dan ajar mereka terus mencari hadirat-Mu. Karena itu kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara. Pulihkan kondisi bangsa dan negara ini Bapa. Apapun yang kami hadapi kondisi saat ini, kiranya Roh Kudus pimpin seluruh sidang jemaat-Mu, memberkati hamba-hamba-Mu, memberkati gereja-gereja-Mu, memberkati pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Hamba merindukan Tuhan pertolongan-Mu dan kekuatan-Mu, penjaga-Mu, perlindungan-Mu terjadi kepada setiap orang yang selalu berharap kepadamu. Memberkati juga gereja-Mu GBS Sakinah dari gembala, pembela sidang, dan seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan berikan kekuatan kesehatan anak-anak-Mu, kondisi kesehatan yang masih terganggu juga Tuhan tolong jamah pulihkan pagi hari ini.
Kiranya Tuhan memulihkan segala anak-anak-Mu yang kesehatan terganggu. Hamba tidak bisa menyebutkan satu persatu. Hamba terus bersyukur Engkau memberkati juga Tuhan penginjilan-penginjilan di Indonesia. Kalau melalui virus corona ini Tuhan, Engkau menyatakan kasih-Mu, Engkau akan memulihkan bangsa ini. Bapa, kami mohon penjaga-Mu bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Kiranya penjaga-Mu itu yang sangat luar biasa. Hamba rindukan tangan-Mu yang ada kekuatan yang luar biasa. Kami berserah hanya kepadamu, karena Engkaulah yang mempunyai segala. Engkau memberkati juga anak-anak-Mu yang memerlukan pertolongan, anak-anak-Mu yang memerlukan pekerjaan. Bapa, berikan kami Tuhan kuasa-Mu dan berikan roh kesatuan dan persatuan untuk sidang Jemaat GBI Sakinah untuk menghadapi kondisi keadaan saat ini, dan mampukan hamba-Mu, berikan hamba-Mu kekuatan, kesehatan juga hamba-Mu. Hamba tanpa Engkau, hamba tidak mampu melakukan apapun. Tanpa dukungan seluruh sidang Jemaat pun hamba tidak mampu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur yang sepakat katakan amin.